Kasih. Siap ya, senyum ya. Videonya dinyalakan. Nah, kemudian minggu pertama kita membahas tentang RPS ini sebetulnya kemarin. Nah, ini ya, oke, kita lewati. Nah, minggu kedua ini kita membahas tentang konsep dasar akuntansi keuangan dan perbankan. Nah, ini sudah tak buatkan video, saudara-saudara. Jadi nanti silakan dilihat, walaupun videonya jelek, itu saya pakai YouTube, silakan di jempol ya. Walaupun jelek, tapi jempol, yang penting isinya. Pak Dwi tidak bisa membuat video yang bagus karena tidak bisa ngedit ya. Nah, baik, kemudian akuntansi clearing dan inkaso. Nah, clearing itu apa? Clearing itu mengirim uang ya ke ke bank lain. Nah, biasanya kalau clearing itu melalui Bank Indonesia atau menggunakan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank perwakilan dari Bank Indonesia ya, yang mewakili Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya di Pati ada clearing yang ditunjuk siapa di sana, misalnya yang ditunjuk BRI, ya udah BRI yang mengadakan. Nah, nanti dilaporkan ke Bank Indonesia sebagai wakilnya. Karena apa? Bank Indonesia kan adanya di kota-kota besar saja, ya, seperti di Semarang, Purwokerto, Jogja, Solo, ya. Di Kudus kan belum ada, walaupun Kudus juga kota industri yang lumayan besar ini. Banyak bank di Kudus, ya, saudara. Nah, clearing ini harus dengan bank, karena sistemnya dengan bank lain, maka ada perhitungan pencatatan dari Bank Indonesia ya, ke bank lain. Jadi yang nyatet dari Bank Indonesia ini nyatet pengiriman uang antar bank ya, dari bank A ke bank B. Ini Bank Indonesia nyatet karena apa? Bank Indonesia berkepentingan untuk mencatat peredaran uang di Indonesia karena apa? Bank Indonesia punya kebijakan ya untuk mengendalikan jumlah yang beredar dan punya kebijakan tentang bidang-bidang moneter. Ya kaitannya apa? Dengan inflasi. Ya. Nah, ini. Karena apa? Kalau inflasinya tinggi, sedangkan capaian dari pembangunan tinggi itu sama aja bohong ya. Ya, karena sebetulnya itu adalah tingkat pertumbuhan itu dikurangi dengan inflasi. Yaitu yang realnya seperti itu. Nah, itulah yang tunjuk jumlah pembangunan itu seperti itu. Nah, kalau pembangunannya tinggi tapi inflasinya juga tinggi, ini sama aja bohong. Misalnya hasil pertumbuhan nasionalnya itu 7%, inflasinya cuma ada 5%, berarti realnya cuma 2%. Nah, 2% itu siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kalau di moneter itu yang ngurus BI kayak gitu ya. Nah, kemudian inkaso. Inkaso itu kalau kirim ke bank lain di luar kota, pakai inkaso. Ya, prosedurnya juga melalui bank ini ada kalau kantor cabang ya, ini melalui kantor cabang yang ada di kota yang sama, kemudian diproses seperti clearing. Jadi inkaso itu lebih panjang prosesnya. Kemudian pertemuan keempat kita membahas tentang akuntansi sumber dana. Nah, sumber dana itu apa ya? Kalau di perbankan sumber dana itu adalah tabungan, giro, deposito. Dan bagi posisi perbankan, tabungan, dana maupun giro maupun deposito ini posisinya adalah sebagai pasifa. Dia adalah hutang bank ya. Jadi hutang bank, jadi posisinya di atas dia. Nah, begitu saudara. Jadi dia pasifa, dia sebagai hutang bank di atas. Dan nanti kita pelajari bagaimana membuat jurnal ya dari tabungan, jurnal dan sebagainya. Kok bisa ya Pak? Sekarang kan perbankan itu sudah modern, semua sudah otomatis. Adik-adik jangan salah ya, bahwa dasar perbankan ini yang bisa menguasai ini hanya pejabat-pejabat bank. Ya, kenapa? Karena dia biasanya akan menyelesaikan ya suatu transaksi apabila ada masalah.
itu pasti dia akan mencari apa namanya jurnalnya. Walaupun kalau apa namanya itu sudah otomatis, tetapi kesalahan manusia, human error itu masih tinggi. Misalnya gini, teller salah menginput kode, misalnya gitu ya, kode setoran ya, setoran tabungan, tapi diinput transfer, bisa saja terjadi ya. Nah ini tentu saja penyelesaiannya bagaimana? Ya penyelesaiannya dengan sistem, dan sistem yang gimana? Nah Anda harus tahu dulu jurnalnya. Nah, kalau Anda tahu jurnalnya, Anda bisa menyelesaikan. Jadi sistem itu dia hanya melakukan yang rutin-rutin saja. Kalau terjadi error, ya, nah ini yang menyelesaikan siapa? Ya kita yang tahu jurnalnya, pejabat banknya itu. Jadi kalau sekarang pegawai bank itu ada banyak yang nggak tahu jurnal itu seperti apa. Front office-nya itu dia cuma input kode aja misalnya. Oh, teller misalnya. Oh, kode 1. Ini kode 1 tabungan, Pak. Setor tabungan. Kode 2, tinggal gitu aja dia. Nanti berapa masukkan, apa namanya, jumlahnya, nomor rekeningnya berapa, kemudian validasi, ya kan, di print. Cuman seperti itu. Dan sudah masuk sistem. Nah, sama juga dengan CS, deposito, dia ngurusi deposito, kemudian pendaftaran, ini jurnalnya seperti apa? Ya, nah ini dia tidak tahu. Dia cuma tahunya kode ini, kode itu, ya gitu ya. Nah ini gunanya kalau terjadi kesalahan transaksi. Ya itu yang pernah saya lakukan, itu saya sudah di perbankan, mungkin sudah tahu ya kamu ya. Saya di perbankan dari karyawan biasa sampai jadi manajer, sampai jadi direktur, ya pernah direktur pengawasan. Loh Pak, kok sekarang jadi dosen? Iya. Kenapa kok saya jadi dosen? Karena bank itu dulu kena krisis moneter. Ya, bank itu kena krisis moneter sehingga kondisi kerja itu tidak enak. Orang itu didorong supaya resign. Nah, saya mending resign, dapat pesangon. Dapat pesangon banyak, lumayan kan. Bisa buat beli rumah. Nah, terus saya jadi dosen. Ternyata dosen itu, walaupun kondisi tidak baik, kondisi krisis, mahasiswanya tetap banyak. Wah, ini berarti cocok ini. Artinya apa? Orang itu prediksi kedepannya bagus. Ya, artinya apa? Membelikan modal. Modalnya apa? Ilmu. Ilmu itu bagus. Ya. Tapi perbankan ini juga bagus, menarik, karena banyak yang sekarang karyawan bank itu nggak ngerti jurnal. Bagaimana membuat jurnal. Bagaimana pada jurnal tadi digunakan untuk membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Ya kalau ada salah tadi, dia membuat rekonsiliasi. Kemudian dia membuat jurnal pembetulan. Nah, seperti itu, saudara. Nah, kalau dia nggak tahu rekonsiliasi, nggak buat jurnal pembetulan, nah, repot. Contoh yang paling sering terjadi ini transaksi di ATM. Transaksi di ATM misalnya ada nasabah di luar kota, ngambil di ATM di Kudus, terus dia berdebat. Nah, akhirnya apa? Dia harus mengirim laporan. Bank otomatis akan memproses, dia akan minta kantor pusat. Kantor pusat ada nasabah namanya ini, cabang ini, dia kedebet tapi nggak keluar duitnya. Nah, bagaimana ya? Duitnya kan harus dibalik no. Nah, yang balik no duitnya siapa? Nah, duitnya bank yang dia pas ngambil tadi itu yang balik no. Nah, prosesnya gimana? Ini membuat rekonsiliasi ke kantor pusat dulu, kantor pengawasan. Jadi SKAI, namanya SKAI, Satuan Satuan Kerja Audit Intern Bank. Nah, itu SKAI. Nah, seperti itu. Nah, itu prosesnya seperti itu, dan itu cepat ya, paling 3 hari selesai. Nah, tapi nasabah kan nggak mau 3 hari nunggu duitnya hilang. Ya biasanya terus dikasih talangan dulu, ya namanya pakai kalau
jurnal perantara itu posisinya debat itu dia posisinya apa? Tagihan. Kalau kredit itu dana setoran. Ya, dana setoran dari bank itu. Jadi rekening perantara ini nol. Nanti kalau transaksi itu sudah dipenuhi, sudah dilakukan, nah nanti dilakukan dengan itu, dengan tagihannya atau dana setorannya. Seperti itu, saudara. Jadi tetap Anda harus main itu jurnal, ya. Nah, kemudian Anda buat kronologis. Cara mencari kronologisnya gimana? Anda lihat transaksinya. Hari apa, di mana, dilihat ATM-nya tadi di mesinnya benar nggak, keluar dilihat posisi itu kan ada pengeluaran uang. Nah, itu jumlah uangnya catatan antar uang yang dikeluarkan dengan posisi uangnya. Nah, itu harus sama, seimbang. Kalau nggak seimbang berarti kan ada selisih. Nah, berarti selisihnya di situ. Berarti hari apa itu yang terjadi. Nah, itu kalau itu bisa ada laporan, ngeceknya seperti itu. Jadi di ATM itu kan ada komputernya itu. Dicek aja pakai komputer. Kalau dulu di print, kalau sekarang kan enggak, dicek aja pakai PDF-nya itu tadi dicek. Seperti itu, saudara. Jadi sekarang tuh enak sekarang. Jadi kalau mau ngambil data bank tuh dulu saya ngeceknya pakai ya itu. Saya ambil PDF-nya. Jadi PDF itu kan dalam laporan di perbankan itu kan data dalam bentuk TXT. Nah, TXT nanti saya bentuk supaya jadi Excel. Nah, ini kita masukkan ke Excel atau saya masukkan ke setelah itu saya masukkan ke PDF. Nah, itu saudara tinggal dirubah aja, mau PDF diganti Excel atau apa, serah. Nah, kemudian yang pertemuan kelima berikutnya ini adalah akuntansi kas, giro Bank Indonesia, giro bank lain, dan penempatan. Akuntansi kas, jadi di bank itu juga ada kas. Ada kas besar, ada kas kecil. Nah, kas besar itu kayak kas yang jumlah uang seluruhnya. Ya, kalau banknya besar, jumlah ruangannya ini ruang besi namanya. Ruang besi itu gede sekali. Ya, mungkin besarnya berapa itu? Bisa 15 kali 15 meter itu bisa. Nah, dulu itu pernah itu saya. Jadi kalau masuk itu pintunya tebalnya itu hampir berapa ya? Hampir setengah meter itu besi itu. Bukanya pakai pakai ditutup pakai kode ya. Tidak semua orang bisa. Nah, itu isinya uang semua, saudara. Jadi tumpuan uang itu bermiliar-miliar. Pernah lihat uang 100 miliar belum? Jadi di situ ya uang kertas tumpuk-tumpuk gitu. Wah, nyeneng deh, Mbak. Jadi tapi saya heran ya. Kalau di bank tuh nggak ada tuyul ngambil uang gitu, nggak ada itu. Kenapa ya, Mas? Tapi kalau di pasar-pasar ada tuyul ngambil itulah, ini yang saya heran. Kenapa? Jadi seumur-umur saya kerja di bank ya, nggak ada tuyul ngambil di bank itu, nggak pernah. Itu buah apa ya itu? Kok tuyul lewat di karo bae, orang ngerti ya. Wah, itu besar. Jadi seperti itu, saudara. Itu kas besar. Kemudian ada kas kecil. Nah, nggak sama. Kas kecil perlakuannya gimana? Kalau habis diisi lagi kan gitu ya. Sistemnya apa? Sistem impression atau sistem apa? Sistem impression atau sistem apa, Mas Linardi? Fluktuatif. Ya, impression dan fluktuatif apa? Ubah-ubah. Ya, nanti kita pelajari itu ya, tapi enggak banyak, sedikit ini kalau udah tahu. Kemudian ada giro Bank Indonesia, itu juga kas, tapi kas kita yang ada di Bank Indonesia. Nah, tadi kalau ada clearing, ya kan, itu kan kita harus punya dana di Bank Indonesia. Nah, dana kita di Bank Indonesia tadi itu bisa berupa dari giro Bank Indonesia.
bisa dalam bentuk simpanan deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, kemudian bisa juga bentuk yang lain, ya bentuk yang lain. Misalnya kalau bank harus membeli apa namanya, karena setoran ya, jadi dimasukkan ke ini giro Bank Indonesia ini tadi. Jadi misalnya kalau Bank Indonesia ada kebijakan uang ketat gitu ya, itu uang ditarik dimasukkan di giro Bank Indonesia. Jadi bank itu duitnya dimasukkan situ semua, harus sekian persen. Nah seperti itu. Nah kemudian ada giro bank lain, ya, giro bank lain itu giro yang apa namanya, ditempatkan di bank lain. Ini juga posisi kas. Kita punya giro tapi gironya di bank lain, ya gitu ya. Artinya apa? Giro itu kan kalau di bank lain itu giro itu bisa giro kredit maupun giro debit. Nah, artinya apa? Bagi debit apa bagi kredit, istilahnya gitu. Kalau bagi debit itu berarti gironya tadi menjadi pinjaman. Tapi kalau bagi kredit gironya tadi menjadi simpanan. Loh, kok bisa? Ya, giro itu seperti itu ya, bisa menjadi simpanan dan bisa menjadi pinjaman. Jadi contoh gini, misalnya Pak Dwi buka giro, ya dapat plafon 10 juta, Pak. Artinya apa? Pak Dwi bisa aja langsung ambil itu 10 juta. Ya, bisa ambil 10 juta. Artinya Pak Dwi punya utang. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Dwi tidak menggunakan plafon 10 juta tadi, terus Pak Dwi setor lagi, tak kasih 10 juta, berarti saldoku plus kan menjadi simpanan. Ya, simpanan 10 juta plus 10 juta. Jadi totalnya yang bisa saya gunakan adalah simpanan. Setoran yang saya gunakan ditambah dengan plafon yang ada. Jadi 10 tambah 10 pira, Mbak? 10 tambah 10 pira, Mbak? Ya itu yang saya gunakan. Jadi gironya. Jadi giro itu seperti itu. Ada bagi debit, ada bagi kredit. Terus sama ditempatkan di bank lain juga bisa. Ya, kemudian akuntansi kredit yang diberikan. Nah, ini posisi kalau kredit, ya itu di bank itu posisinya apa? Sebagai aktiva. Ya. Kalau di perusahaan kan ada hutang itu kan kredit ya. Nah, itu posisi pasiva. Tapi kalau di bank kebalikannya, dia aktiva. Bank itu kan yang ngutang. Dan kredit itu kan bank itu kan posisinya ngutangi toh. Iya enggak? Nah, kalau ngutangi kan berarti apa? Piutang. Betul kan? Betul enggak, Mbak Rizky? Iya kan? Kalau bank ngutangi itu namanya apa? Piutang kan? Kalau ngutangi itu piutang. Nah, itu posisi seperti itu. Jadi kalau di perusahaan ngutang, ya posisinya hutang. Ya, seperti itu. Terus kita pelajari ya, nanti macam-macam bentuk kredit itu macam-macam. Tapi intinya nanti kita belajar bagaimana menghitung bunganya, jatuh temponya gitu ya. Ada bunga yang bunga berbunga, istilah bunga majemuk. Terus ada lagi istilahnya ada bunga dengan fixed rate. Fixed rate itu apa? Dengan rate yang tetap. Nah, kemudian apa ini? Kemudian apa kemudian? Nah, kemudian untuk pertemuan ke-7 kita membahas apa ini? BMPK. Nah, BMPK ini pemberian kredit kalau kepada kelompoknya sendiri. Jadi misalnya ada bank, dia punya kelompok usaha. Usahanya bukan bank, tetapi bidang yang lain. Misalnya manufaktur. Nah, maksimal bank ini boleh meminjamkan kepada kelompoknya, itu namanya BMPK. Ya, tidak boleh melebihi batas BMPK. BMPK.
Nah, BMPK ya. Atau istilahnya legal lending limit. Nih, nanti kita pelajari BMPK itu mau perhitungannya di mana dari mana kan gitu. Ya, pertama BMPK itu dilihat dulu total ya, yang menjadi ini kredit yang diberikan, ya. Hitung totalnya berapa, ya. Kemudian surat berharga itu yang dibeli apa saja, ya. Hitung jumlah dengan yang tadi kredit tadi ya. Terus penempatan bank lain, ya, penempatan bank lain itu apa misalnya deposito atau mungkin dalam bentuk apa ya, nah, bentuk call money. Ya, call money tahu kan, call money. Call money tahu nggak? Kayak deposito tetapi sewaktu-waktu diambil bisa. Nah ini call money. Ya. Terus bisa aja ditempatkan di anak cabang itu juga bisa. Ya. Tuh. Terus penyertaan. Nah, penyertaan ini kalau apa namanya investasi kan saham ya, kan penempatan modal kan, investasi itu kan kaitannya dengan modal ya, modal atau istilahnya saham. Jadi saham di perusahaan lain, saja dia investasi perusahaan apa, ini total jumlahnya tadi berapa, kemudian ada rekening administrasi, rekening administrasinya apa, rekening itu berupa apa, rekening untuk transaksi yang berkaitan dengan apa ini, untuk bisa aja untuk transaksi derivatif, bisa untuk LC, kemudian wesel impor, kemudian ada repo, ya, repo tahu nggak repo? Transaksi repo, ya itu ada garansinya. Lah, ya itu ya, di bank garansi itu rekening administratif. Nah itu hitung, dijumlah, terus dikasih persentase, persentasenya berapa, terkait atau tidak. Nah, kalau terkait hitung berapa persen. Nah, tadi penyediaan dana tadi dibagi dengan modal bank kalikan 100% ya, dikurangi BMPK. Ini kalau sampai lebih dari BMPK berarti terjadi pelanggaran. Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan yang ke-7. Itu saudara. Nah, pertemuan yang ke-8 kita ada UTS. Nah, UTS-nya mungkin ya kayak kuis gitu kali ya. Biar cepat ya. Kayak kuis yang bikin soal. Soalnya 20, nanti kamu pilih A, B, C, D, E. Kalau bisa jawab semua nilainya 100, ya kan? Nggak bisa, yo nilainya berkurang. Gitu. Sariawan loh. Di nilai tuh loh, Mas. Ini kan musimnya panas, berpanas terus hujan. Masya Allah. Dan ngono, kecokot sisan. Ya, kemudian pertemuan yang ke-9 kita bahas tentang transfer dan inkaso, saudara. Ya, transfer dan inkaso. Loh, ini kayaknya Pak sama, oh iya beda. Ya transfer ini transfer kalau dengan bank kita sendiri antar bank kita misalnya sama-sama bank A dengan bank A tapi beda kota misalnya gitu ya. Di transfer kan sekarang pakai HP bisa ya, pakai ya apa namanya e-banking ya, e-banking bisa, inkaso ya, kalau inkaso itu RTGS. Nah ini kalau yang jumlah gede kita nggak bisa pakai HP ya, karena ada batasnya maksimal ya 20 juta ya. Nah kalau kamu mau transfer 50 juta, 100 juta ya kamu ke bank. Nah, bisa nggak transfer 100 juta ke rekening saya pakai e-banking? Nggak bisa. Ya, bisanya pakai, itu kan maksimal kan ada limitnya ya. 20 juta itu kalau gold
apa gold apa ya? Oh, silver itu. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari itu tebak. Kalau saya pakai yang enggak, pakai yang kecil aja. Kemudian ada komitmen dan kontingensi. Komitmen itu kalau diterjemahkan janji, ya jadi bank itu berjanji melakukan apa? Pembayaran. Oh, janji kok bisa Pak? Janji, oh iya. Karena apa? Karena ada kontrak kerjanya. Nah, ada kontraknya, kontrak kerjanya. Misalnya apa? Memberikan bank garansi, untuk LC, untuk apa namanya repo, ya kan? Nah, ini tadi ada garansi, nah, itu ya. Terus ada apa? Misalnya bank garansi untuk apa? Ini tadi LC ya. Oh ini ada kredit ya. Kredit itu ada bank garansinya. Misalnya gini, misalnya tadi kalau giro, giro itu ada plafonnya kan. Nah itu kan garansi. Nah berarti kalau plafon itu kan garansi. Misalnya saya punya plafon 10 juta di giro, artinya apa? Bank itu menggaransi saya supaya apa namanya? Supaya saya dibayar 10 juta ketika nanti saya ngambil. Nah, itu apa artinya? Komitmen. Nah, komitmen itu apa? Janji. Janji harus dilakukan. Gitu ya, Mbak ya? Ya, Mas ya? Nah, terus kemudian ada yang berikutnya kontingensi. Kalau kontingensi itu ya kejadian luar biasa. Ya, misalnya gini, bank itu kena tuntutan hukum. Nah, komitmen dan kontingensi itu penjurnalannya berbeda dengan kalau kita menjurnal dengan menggunakan jurnal yang biasa itu kan debit kredit gitu ya Mas ya. Kamu kalau buat jurnal debit kredit apa debit tak? Debit kredit kan? Kredit, Pak. Nah, Debit kredit, Pak. tapi kalau jurnalnya komitmen maupun kontingensi ini satu tok, debit tok. Atau kalau enggak ya kredit tok, kontingensi. Misalnya terjadi pembayaran misalnya. Nah, kalau pembayaran berarti kan komitmen kan, garansi kan, garansi berarti kan wajib bayar kredit tok. Nah, nanti kalau kewajiban tadi dilakukan, nanti jurnal kalau sudah dilakukan ada jurnal debit tok. Nah, gitu ya lawannya tadi. Jadi jurnalnya cuma kredit ya kredit tok, debit tok gitu ya dihitung. Nah, itu garansi. Kemudian pertemuan 11 kita membahas tentang hubungan kantor pusat dan cabang. Hubungannya bagaimana? Oh, baik-baik saja ya. Ini Mbak Nila ya. Wah, hubungannya baik-baik saja kata Mbak Nila. Nah, begini, hubungan itu bisa saja dalam bentuk apa? Mengirim uang ke kantor cabang, mengirim aktiva, ya. Kemudian melakukan promosi bersama, misalnya seperti itu. Ya, membuat sign, misalnya baliho, ya, kirim dari kantor pusat. Terus kita menerima, kantor cabang menerima, kantor cabang nanti jurnalnya apa? Itu menjadi asetnya. Kalau itu tidak jadi asetnya berarti apa? Ini nanti disusutkan. Kalau disusutkan berarti jadi apa? Jadi apa namanya? Biaya dibayar di muka. Jadi kalau biaya dibayar di muka itu bukan depresiasi tetapi ini disusutkan. Kan saya contohnya misalnya saya membeli baliho. Baliho itu kan kalau saya jadikan aset, saya kena depresiasi. Dan kalau kena aset, saya harus bayar pajak, kan gitu. Nah, padahal saya sudah bayar pajak baliho, jadi 2 kali double. Nah, maka supaya tidak kena, saya jadikan itu bukan saya akui sebagai aset, tetapi sebagai biaya dibayar di muka. Nah, seperti itu, saya disusut. Nah, bayar di muka, terus selesainya kapan? Ya, ketika terjadi pemakaian, pemanfaatan. Mau disusut berapa? Setahun, 2 tahun? Nah, kalau setiap setahun berarti setiap bulan ada penyusutannya, biaya dibayar di muka. Gitu ya. Nah, ini hubungan kantor pusat dan cabang itu biasanya ada rekening perantaranya. Nah, rekening perantara ini debit kredit. Ya, kalau debat itu berarti yang kelebihan dana yang kredit.
itu kekurangan dana. Nah, kalau kantor pusatnya terkredit ya berarti dia kekurangan. Kalau dia kedebet ya berarti dia kelebihan, dia terima debit gitu ya. Nah, itu kalau di kantor pusat dan cabang, karena dia debetnya posisinya jadi aset kan. Kalau dia apa namanya? Kalau dia posisinya kredit berarti dia harus melepas aset gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, ini jadi rekening perantaranya seperti itu, ada tagihan dan dana setoran. Nah, itu. Nah, nanti kalau tagihan dan dana setoran ini digabungkan, dikonsolidasikan, nilainya harus nol. Nah, kalau nggak nol berarti salah tadi ada yang menjurnalnya. Nah, kayak gini-gini ini tadi kalau tidak kita paham jurnalnya, kita mencari di sistem bingung, ya, karena sistem itu kan juga buatan manusia. Dasarnya apa? Penjurnalan. Kalau kamu nggak bisa jurnalnya, kalau ada trouble, kamu nggak bisa. Nah, kemudian pertemuan 12 kita bahas tentang tingkat kesehatan bank. Ya, ini Basel 3 kita pakai. Ya, isinya apa? Bank itu harus sehat. Kalau sehat caranya gimana? Dia harus punya cadangan. Cadangan modal. Modalnya berapa? Harus dari 20% dari modalnya sekarang. Jadi kalau sekarang modalnya 100, ya dia harus punya 120. Nah, supaya apa? Dia bisa mendanai 3 bulan ke depan, paling enggak 3 bulan ke depan. Nah, kemudian untuk pertemuan ke berapa ini? 12. Kok podo? Wah, ini tidak beres ini. Oh, ini lanjutannya ini, lanjutannya. Jadi ada Basel 1, Basel 2, 3. Bahas lagi pertemuan yang berikutnya. Pertemuan yang ke-14, kita membahas tentang manajemen risiko bank. Jadi risiko bank ada macam-macam, ada risiko operasional, ada risiko pasar, ada risiko risiko mata uang, kemudian ada risiko kredit. Nah, kemudian ada juga risiko persaingan dan sebagainya. Banyak risiko, nanti kita bahas. Jadi kalau di bank tuh risikonya paling banyak dan paling ruwet, sehingga ini biasanya dipelajari dengan menjadi satu mata kuliah tersendiri. Ya, kemudian ini kalau satu mata kuliah tersendiri kita bahas secara ini, nanti secara garis besar saja saya jelaskan intinya apa gitu ya, karena kita tidak belajar tentang manajemen risiko. Kemudian akuntansi lembaga keuangan selain bank. Nah, ini nanti kita pelajari apa ya, misalnya yang lembaga keuangan bukan bank apa, asuransi, operasi, ya itu ya. Kita lihat bagaimana susunan dari laporan keuangannya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, kemudian untuk materi hari ini jam berapa ya saya tadi? 9:30. Ini Mas Rinaldi, WA saya, ada apa ini? Mohon maaf Pak Dwi, ini buku yang referensi yang ini nggih. Iya benar Mas, betul, bukunya itu ada edisi 2, edisi 3. Nah monggo mau pakai yang mana? Ya baik saudara, saya rasa itu dulu ya. Ini sudah habis berapa giga ini? Ya belum ada 1 giga, mungkin cukuplah buat adik-adik. Buat ini nanti ada YouTube saya. Tolong ditata ya, Mas Jatmiko. Iya baik Pak. Ya oke. Semuanya juga saya rasa cukup. Ini mumpung kameranya dinyalakan semua. Ini saya lihat, wah sudah mandi semua ini.
Pak. Ya dong, Pak. Rekamannya masuk semua. Nah, ya. Ini semester berapa ya? Semester 5 atau semester 3? 7, Pak. Oh, 7. 5, Pak. Semester 7, 5, Pak. 5. Ada yang 5, ada yang 7. Ada yang 3, ada enggak? Oke, sudah tak rekam.